فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Judul Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah barangkali sebelumnya sudah ada penyampaiannya, tapi ini sebagai penegasan, sebagai penguatan dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, bukan Ar-Ruqyah Asy-Syirkiyah. Artinya ruqyah yang syar'i, ruqyah yang legal, yang dibolehkan, yang dianjurkan oleh syariat kita, yaitu agama Islam ini. Ada taujih Rabbani, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim ma huwa, tidak ada lain Al-Quran itu kecuali menjadi syifa, yaitu penawar, menjadi penyembuh, warahmah, sekaligus menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimin, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian semata-mata. Ayat ini memberikan penegasan bahwa di antara fungsi Al-Quranul Karim diturunkan itu adalah menjadi syifa. Syifa itu adalah penawar ataupun juga penyembuh, bukan semata-mata dawa. Kalau dawa itu adalah obat. Artinya, di dalam kata-kata ini mengandung makna bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah wasilah untuk datangnya kesembuhan kepada kita. Sebagian mengatakan syifa ataupun penyembuhan dari penyakit kebodohan. Tapi sebagian mengatakan di antara para ahli tafsir, penyembuh untuk berbagai macam penyakit rohani ataupun penyakit fisik. Jadi intinya Al-Quran itu adalah sebagai wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada kesembuhan, insya Allah. Apalagi saat ini kita membutuhkan kesehatan, membutuhkan kesembuhan dari penyakit yang kita alami saat ini, maka Al-Quran adalah terapi yang utama dan yang paling kita prioritaskan. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana, dan bahwasannya adalah beberapa rijal, orang laki-laki, minal insi, dari manusia, ya'uduna, mereka memohon perlindungan, birijalin, kepada beberapa laki-laki, minal jinni, dari golongan jin, fazaduhum, maka jin-jin itu menambah kepada golongan manusia itu, hanyalah yang ditambah berupa rohaqo, dosa dan kesalahan saja, tidak ada manfaatnya. Dulu pada zaman jahiliyah, pada saat orang-orang jahiliyah itu mau melewati sebuah bukit ataupun gurun pasir ataupun lembah, tempat-tempat yang sepi seperti itu, mereka meyakini bahwa tempat-tempat seperti itu ada penunggunya dari kalangan jin. Sehingga pada saat melewati tempat-tempat yang seperti itu, mereka memohon perlindungan dari jin penunggunya atau penunggu tempat ini, dan itu tidaklah memberikan manfaat, tidak ada tambahan kecuali mereka semakin berdosa dan semakin bertumpuk kesalahannya. Maka kalau dulu pada zaman jahiliyah, tempo dulu mereka punya keyakinan seperti itu, pada zaman jahiliyah modern ini juga ada sebagian kaum muslimin yang masih punya kepercayaan ada
zat ataupun ada kekuatan lainnya di samping kekuatan Allah Ta'ala, yang seharusnya hak rububiyah, hak untuk segala macam yang bisa memberikan manfaat, bahaya, memberikan rezeki, memberikan perlindungan, menolak macam-macam musibah dan sebagainya, itu hanya Allah Ta'ala semata. Tapi ternyata ada sebagian di antara kita yang memberikan hak rububiyah itu kepada makhluk selain Allah. Maka inilah yang disebut dengan kesyirikan itu. Maka mari kita jauhi bersama. Pengertian daripada ruqyah syariah, lughatan secara bahasa, ruqyah itu berarti jampi islami, ada syariahnya. Kalau ruqyah saja berarti semacam jampi saja, tapi kalau ada syariah, yang syar'i, yang islami. Sedangkan secara istilah adalah sebuah terapi pengobatan islami dengan cara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seorang muslim. Syaratnya di sini ditekankan hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim peruqyahnya, baik untuk dirinya atau orang lain, agar terlindung dari pengaruh jahat manusia atau jin. Kalau kita melakukannya sendiri berarti ruqyah mandiri dengan membaca yang seperti tadi disampaikan. Kemudian juga bisa membaca wirid pagi ataupun petang. Di antaranya adalah wirid di makturat itu dalam rangka untuk memberikan penjagaan pada diri kita dengan izin Allah Ta'ala. Sedangkan landasan syar'i, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, kalau di Al-Quran tadi sudah kita sebutkan di atas, itu sama, adalah merupakan dalil. Sedangkan di dalam hadis disebutkan tentang kisah sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam, dia seorang Yahudi, yang dilakukan kepada Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan pada kitab Sahihaini, yaitu Bukhari Muslim, yang mana si Yahudi itu mensihir Rasulullah SAW pada semacam kulit mayang kurma yang di dalamnya ada rambut yang jatuh saat disisir, juga gigi-gigi sisirnya, dan tali busur yang diikat di sana 11 simpul yang ditanam dengan jarum-jarum. Ini semacam bukhul ataupun jimatnya yang menjadi kekuatan bagi paranormal atau dukun dalam rangka untuk menjadi wasilah datangnya sihir itu. Nah, pada saat itu beliau disihir dan merasakan ada pengaruh dari kepala beliau, pusing-pusing dan ya tidak sampai pingsan ya, tapi beliau sakit akibat datangnya sihir tersebut. Maka turunlah kepada beliau dua surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas itu. Sehingga setiap kali beliau membaca satu ayat, maka satu simpul terlepas. Jadi dua surat ini ada 11 ayat, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Setiap kali dibacakan maka satu simpul terlepas. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa buhulnya ini atau jimatnya ini tertanam di sebuah sumur tua. Maka diperintahkanlah kepada sahabat Ammar bin Yasir untuk mengambil simpul yang ada di dalam sumur itu, dan ketika diambil ternyata di dalam ikatan atau di dalam bungkusan itu ada ikatan 11 simpul, yang maka pada saat dibacakan ayat-ayat ini bisa terlepas satu demi satu. Maka setelah itu beliau temukan keringanan pada dirinya sampai terlepas simpul terakhir. Maka beliau berdiri seperti baru terlepas, terbebas dari belenggu, dan Jibril pun mulai meruqyah Rasulullah SAW sambil berkata, malaikat Jibril, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri hasidin wa ainin wallahu yashfik. Artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu wahai Muhammad, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, min syarri hasidin, dari kejahatan pendengki, wa ainin, ataupun pandangan. Ada kadang-kadang orang melihat dengan matanya, baik itu penglihatannya
ada unsur kedengkian ataupun ada unsur ketakjuban, itu juga bisa menjadi madharat bagi objek yang dilihat. Maka itu kita kembalikan kepada Allah supaya terlindung dari segala macam mara bahaya itu. Wallahu yashfi, dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Landasan syar'i yang lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Ibunda Aisyah ini ketika beliau sedang diobati dan diruqyah oleh seorang wanita. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alijiha bi kitabillah." Obatilah dia, yaitu si Aisyah itu, dengan kitab Allah. Jadi diberikan pesan khusus kepada wanita yang menterapi ini supaya diobati dengan Al-Quran, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana untuk pengobatan kepada istri beliau. Cerita yang populer ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meruqyah seseorang dengan Al-Fatihah. Bahkan yang diruqyah ini adalah seorang kepala suku. Sudah diupayakan obat ke sana sini tapi tidak bisa sembuh. Dia sakit karena disengat oleh ular yang berbisa. Sudah diupayakan obat dari sana sini tapi tidak ada progresnya. Maka ketika Abu Sa'id Al-Khudri bersama rombongan lewat di perkampungan itu, diminta oleh mereka untuk mendoakan, untuk memberikan ruqyah ini dalam bahasa kita ini ya. Dan pada saat itu dengan izin Allah, ada riwayat beliau membacakan Al-Fatihah, ada riwayat beliau membacakan Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali. Intinya di Al-Fatihah itulah, intinya di Al-Quran itu. Maka ketika sudah sembuh diberikan hadiah kambing. Bahkan dalam riwayat disebutkan mendapatkan hadiah 30 kambing. Dan Nabi bahkan minta di antara hadiah itu. Artinya ini juga menjadi dasar bahwa imbalan pada saat selesai meruqyah itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah mematok harga dengan tarif khusus, itu tidak boleh. Karena ini adalah merupakan tatawu'an ataupun sukarela. Maka akadnya akad tatawu, bukan akad mu'awadoh, bukan akad dalam hal transaksi ya, tapi akadnya adalah tatawu, tidak ada tarif di situ. Kalau sukarela itu bahkan lebih banyak daripada tarifnya. Di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, "Wa mayudrika anha ruqyah." Wahai Sa'adin, Abu Sa'id Al-Khudri, kamu dari mana bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah bisa menjadi ruqyah? Hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau berijtihad, sahabat ini, dan akhirnya diberikan ketetapan. Jadi ini semacam sunnah takririyah, sunnah ketetapan daripada Rasulullah SAW membolehkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Kemudian, jamaah sekalian, ada yang berkata bahwasannya pada zaman jahiliyah itu ada sahabat yang meruqyah. Pada zaman jahiliyah, Nabi SAW akhirnya berkata, "A'ridu alayya ruqakum." Coba tunjukkan, kemukakan kepadaku ruqyah kalian. Apa? Kalian meruqyah seperti apa sih? La ba'sa, kata beliau, boleh, tidak apa-apa. Diruqyah, melaksanakan ruqyah, malam takun syirkan, selama tidak berupa kesyirikan. Sehingga inilah ada istilah, jadi adalah ruqyah syar'iyah untuk membedakan daripada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah nanti ada beberapa persyaratannya yang kita sebutkan ya berikutnya. Dan ini ada riwayat dari Ibnu Majah. Ada seorang Arab Badui yang saudaranya sakit gila. Maka dibawalah kepada Nabi Muhammad SAW dan didudukkan di hadapan beliau. Maka beliau membaca Al-Fatihah, juga membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah, 2 ayat pertengahan Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, kemudian ayat kursi, 3 ayat penutup Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, dan seterusnya itu, serta 1 ayat di Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu, sampai akhirnya. Kemudian 1 ayat di surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaq, dan seterusnya. 1 ayat di Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. 1 ayat dari surat Al-Jin.
yang sudah kita baca tadi, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Kemudian 10 ayat awal surat As-Saffat serta 3 ayat akhir Al-Hasyr, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Kemudian dengan izin Allah orang yang dibacakan itu berdiri dan sembuh. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan dasar pelaksanaan ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang ada tuntunannya di dalam agama kita. Baik, kemudian ini slide terakhir ya, karena waktu yang terbatas sehingga kita persingkat. Persyaratan ruqyah syar'iyah. Yang pertama, dengan menggunakan ayat-ayat Allah, nama dan sifat Allah, atau dengan doa-doa ma'tsur, ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Boleh kita sebutkan dengan nama-nama Al-Husna, kemudian juga dengan ayat-ayat Al-Quran, atau dasar-dasar yang ma'tsur yang ada dalilnya. Yang kedua, sebagian ulama mensyaratkan dengan bahasa Arab, karena supaya lebih aman ya. Kalaupun kita dengan bahasa Indonesia juga boleh. Kadang-kadang jin itu komunikasinya ya tergantung daerahnya. Kalau jin Arab sana ya bahasanya Arab, jin di Eropa ya bahasa Inggris ya. Kalau jin di Indonesia bahasa Indonesia, kalau di Jawa ya jinnya bahasa Jawa. Kalau memberikan dakwah atau seruan kepada jin yang memasuki pasien apa tubuh pasien, maka kita mendakwakannya dengan bahasa kaumnya sesuai dengan yang dipahami. Yang ketiga, kata-katanya bisa difahami maknanya, sehingga kalau misalnya ada mantra-mantra, rapalan-rapalan tertentu, misalnya bim salah bim, abracadabra dan sebagainya, ini maknanya apa? Nah, ini berarti hati-hati ya, bisa jadi ya, saya nggak memastikan, tapi bisa jadi ini simbol-simbol, kalimat-kalimat, kode-kode antara manusia dan jin yang telah merekayasa itu. Jadi ini kode-kode yang kalau dia mendapatkan kata-kata itu menjadi terhibur dan akhirnya mau keluar. Nah, yang keempat, tidak mengandung kesyirikan, seperti minta perlindungan kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati, nama-nama jin dan sebagainya. Jadi murni ini minta perlindungannya. Minta perlindungan itu kan istighotsah tadi ya. Jadi istighotsah itu adalah minta perlindungan. Kalau isti'anah itu minta pertolongan. Itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mutlak itu kita berikan kepada Allah saja. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah tersebut atau kepada peruqyahnya. Tidak tergantung kepada Ustadz Abi Thalib ataupun yang lainnya, bukan, tapi kepada Allah Ta'ala saja. Kita para ustadz ini hanya sekedar mengantarkan membacanya. Kalaupun mustajab itu semata-mata adalah karena kehendak Allah semata-mata, bukan karena personal kita, bukan. Semua kita punya potensi untuk menjadi peruqyah, insya Allah. Nah, yang terakhir, keenam, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memiliki pengaruh dengan sendirinya, tetapi hanya dengan izin Allah saja. Kalau kita mengucapkan ruqyah ini tidak pengaruh dengan sendirinya, tapi semata-mata dengan izin Allah Ta'ala. La yarutul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa-doa kita. Jadi ruqyah ini adalah salah satu daripada bentuk doa kita kepada Allah Ta'ala dengan sarana-sarana untuk membaca serta dengan doa-doa yang maksud ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqmitorik wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.